Oke, selamat siang semuanya. Siap, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum pembelajaran praktek kita hari ini dimulai, alangkah baiknya ketua kelas silakan memimpin doa di depan. Sebelum kita praktek hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa kita menunjukkan sikap cinta tanah air. Mungkin kali ini kita nyanyi ya. Nyanyi lagu nasional, silakan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, ya silakan kembali ke tempat, kelas. Untuk semuanya silakan duduk. Ya, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, ya Bapak cek kehadiran kalian. Tolong karena situasi hari ini hujan, Bapak minta konfirmasi suara kalian dipertegas dan dibesarkan suaranya ya. Oke, yang pertama Aditya Naca, Kadek Wahyu Adi Wiguna, Kristanto Jaya, Anugrah Sucipta, Bagus Oka, Dwija, Adi Irawan, Septa Prayuda. Oh, masih sakit ya Septa ya? Andika Uriantara, hadir. Arya, hadir. Arya Sadu Gunawan, hadir. Nyoman Dio Arsutayana, hadir. Oke. Ya, kita lanjut. Yang pasti Bapak melihat hari ini, di siang ini kalian masih semangat, ya, masih kuat dan tetap sehat ya, walaupun kondisi saat ini hujan. Ya, sebelum kalian melaksanakan pembelajaran praktek hari ini, Bapak ingatkan, silakan aksesoris, jam tangan, cincin, ataupun itu, silakan dilepas, diletakkan di kantong saku kalian. Ya, tujuannya sudah jelas ya, untuk menghindari kerusakan benda kerja ataupun kerusakan benda yang kalian miliki. Coba di sini. Oke, hari ini gimana? Ada yang sakit? Tidak ada ya? Sehat semua? Oke, ada yang merasa tidak enak badan? Oke, tidak ada. Ada yang mau pengen pulang? Oh, tidak ya. Kalau memang pengen pulang, nanti Bapak pulangkan gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait manfaat ya. Manfaat apa yang kalian dapatkan pada saat pelajaran praktek hari ini. Ya, yang pasti manfaat yang kalian dapatkan yaitu yang pertama, kalian bisa melakukan pembongkaran ya. Setelah kalian melakukan pembongkaran, pasti kalian bisa melakukan pemeriksaan. Setelah kalian melakukan pemeriksaan, kalian melakukan pengukuran. Nah, setelah kalian melakukan pengukuran, kalian melakukan pemasangan kembali setiap komponen-komponen yang kalian sudah lepas atau bongkar. Nah, dari itu semua kalian harus bisa atau mendiagnosis ya kerusakan yang ada. Walaupun tidak semua kerusakan itu ada pada engine yang kalian dapat nantinya. Ya, jadi itu manfaat yang kalian dapatkan. Selanjutnya Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang jelas
tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama itu kita lanjut ke KD, memperbaiki sistem pelumasan. Ya, di KD sistem perbaiki sistem pelumasan. Ya, silakan. Ya, di KD perbaikan sistem pelumasan itu ada 2 indikator pencapaian kompetensi yang dimana kalian harus capai. Ya, yang pertama kalian harus bisa memperbaiki. Ya, setelah kalian memperbaiki, melakukan pemeriksaan, pengukuran, dan pemasangan. Dan yang kedua, kalian sudah harus bisa mengontrol kinerja atau unjuk kerja kalian di setiap kelompok ataupun individual. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ya, dan harus dinyatakan kompeten pada saat proses pembelajaran praktek. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengaitkan pembelajaran kita hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini itu Bapak flashback lagi ke minggu lalu, di mana pertemuan minggu lalu itu kalian sudah melaksanakan pembelajaran teori terkait sistem pelumasan. Ya, jadi fokus kita hari ini kalian cukup melakukan perbaikan dan mengontrol hasil perbaikan kalian. Ya, sebelum itu Bapak cek dulu, masih ingat nggak kalian pembelajaran minggu lalu? Ya, apa yang dimaksud dengan fungsi sistem pelumasan? Ada? Ya, silakan. Oka? Ya, silakan Oka. Berfungsi sebagai perapat, berfungsi sebagai pelumasan, terhadap mesin berfungsi sebagai pendinginan, berfungsi sebagai pembersih. Ya, jadi itu adalah fungsi dari sistem pelumasan, di mana dia sebagai pelumas, ya, antara 2 buah komponen. Yang kedua dia sebagai perapat, ya. Yang ketiga dia sebagai pembersih, ya. Itu adalah fungsi dari sistem pelumasan. Ya, untuk komponen ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita kemarin? Komponen apa saja yang ada pada sistem pelumasan? Ya, Ezron. Pompa oli, terus saringan oli, terus relief valve, terus nah, yang itu saja ya. Jadi Ezron bilang itu ada pompa oli, saringan oli, terus relief valve, ya. Terus Bapak tambahkan ada namanya carter, ya, atau oil punch, terus ada lagi namanya sweet oli, ya. Terus apa lagi? Ada namanya lampu indikator oli. Terus ada lagi oil stranger, ya. Atau biasa sering disebut Saringan kasar. iya, saringan kasar. Ya, itu adalah beberapa komponen-komponen yang ada pada sistem pelumasan. Ya, selanjutnya kalau Bapak perhatikan, selanjutnya itu Bapak akan menyampaikan terkait sistem penilaian kita. Ya, pada hari ini, siang ini, di mana proses pembelajaran kita adalah praktek. Jadi sudah pasti yang Bapak nilai adalah nilai keterampilan, yang kedua adalah nilai sikap, yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Ya, jadi proses penilaian kita hari ini bertambah 1, yaitu sistem penilaian keterampilan. Yang di awal itu adalah sikap dan pengetahuan, sekarang bertambah 1. Ya, sampai di sini jelas? Jelas ya. Ada yang mau tanyakan enggak? Tidak ada? Berarti lancar ya, aman ya? Bisa dipahami dan dimengerti? Oke. Nah, selanjutnya kalian bentuk kelompok, ya. Sudah? Ya. Jadi kelompok kita hari ini ada 3 kelompok. Yang seperti biasa ada kelompok 1. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kelompok 3 seperti biasa, Septa masih dalam kondisi kurang optimal, ya. Atau masih sakit. Ya. Nah, sekarang untuk pembagian kelompok sudah. Untuk LKPD sudah kalian print? Sudah. Oke. Mana? Oh,
di tas kalian masing-masing. Oke, ya tidak apa-apa. Ya nanti pada saat kalian praktek itu tetap dibawa. Ya, oke selanjutnya apa itu namanya? Bapak akan menjelaskan ya sistem kerja kita kali ini, sistem praktek kita hari ini, di mana di sana kalian dituntut untuk setiap pekerjaan itu kalian harus mengisi pada LKPD, ya, atau lembar kerja peserta didik. Ya, setelah kalian mengisi LKPD itu sesuai dengan hasil atau pengukuran yang kalian dapatkan, kalian bandingkan dengan standar atau limit. Ya, setelah itu kalian simpulkan. Ya, nah ketika ada sesuatu hasil pengukuran yang di luar dari standar, itu kalian jelaskan. Kalau itu melebihi atau tidak masuk standar, penyebabnya apa? Kerusakannya seperti apa? Ya. Dan kalau itu kalian sudah catat, selanjutnya kalian jelaskan solusi apa yang kalian berikan terkait kerusakan tersebut. Ya. Kalau memang tidak ada kerusakan ataupun tidak ada pengukuran yang di luar dari batas itu, maka terkait penyebab dan solusi berarti masih dalam kondisi baik. Ya, sampai sini jelas ya? Jelas, oke. Jadi tugas kalian pada hari ini, kalian melakukan praktek sistem pelumasan, berarti kalian melaksanakan pembongkaran, ya, pemeriksaan, pengukuran, terus pemasangan, dan yang terakhir menyimpulkan hasil analisis data ataupun masalah yang kalian dapatkan. Jelas? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang tidak ada ditanyakan, sudah siap pelaksanaan vokal kita hari ini? Oke. Nah, untuk kelompok ini kan 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 seperti biasa itu ada pekerjaan tambahan ya. Pekerjaan tambahan kalian adalah melengkapi komponen-komponen yang ada. Ya, karena kita lihat di sini masih posisi berkurang atau tidak lengkap. Jelas sampai sini? Ya, jelas ya. Berarti untuk pekerjaan kita hari ini untuk kelompok 1 dan 2 itu cukup membongkar pompa oli saja. Hanya saja pemasangannya aja yang ditambahkan. Ya, ada kop, ada apa tuh namanya? Camshaft, piston, dan sebagainya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau memang tidak ada, silakan kalian kerjakan sesuai apa yang diminta di lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kerjakan.
Lihatin kamera.
Cor. Masukin sebelah ujung, ini celah samping. Gimana kan? Oh ini. Yang ini Pak misalnya sama lah. Sebelah bodi sini sini. Di dalamnya itu loh. Ya. Ini udah dicek. Belum Pak. Ya. Ya. Update 0,5 ya ini. Asnya mana? Tesnya pakai aja. Bor. Ini sih, kayaknya pakai sih jangan nomor sih. Nah, lagi situ. Nah,
Kena. Ini oblak. Di sana ada buku manual itu enggak? Ada ya? Ada? Ada ya? Langsung aja. Langsung aku ngukur. Yang sini tahu. Sana aku pulang sudah. Jahat. Aku nih. Ya. Antar aktor. Mana ya Juluman? Ini Pak. Oh ya. Ada sakitnya. Ini nah, ini kita jangan lupa. Ah, baik, masuk kali. Nos dulu masuk ke sekat. Nos dulu. Terus pakai sekatnya loncat dikit begini, tapi nyangkut. Tapi nyangkut ada sekat. Sekat. Oh, mas dulu. Oh, kita ngebor nih.
Ini mana? Nanti tengah mana? Tengah. Iya, tengah. Tengah ini kan? Ini begini. Iya. Kan ada. Kan nang tuh. Sih. Ini bagaimana? Nang kan? Oh, ini nggak. Muna. Memang. So. Ini apa ya sih buat ini itu enggak. 0, 15 sampai 0,16. Masih karena masuk standar dia. Ya. Kesimpulannya apa? Setelah body masih dalam kondisi baik atau bagus. Ya, nanti kamu catat di sini. Nah, kesimpulannya apa? Lakukan analisis data antara hasil pengukuran dengan nilai standar. Nah, kesimpulannya hasil pengukuran tidak ada perbedaan dengan nilai standar karena masih masuk standar spesifikasi. Ya, penyebabnya tidak terdapat penyebab masalah karena hasil pengukuran masih masuk dalam standar spesifikasi. Solusinya gimana? Solusinya tidak ada langkah perbaikan atau penggantian karena kondisi celah bodi masih baik. Tuh, itu semuanya sama seperti itu. Ya. Nah sekarang kamu kan ini kan ngetes pakai ini alat, ya kan? Nggak pakai obeng nih. Nah sekarang cek dulu putarannya searah jarumnya perlawanan. Oh. Buat dia searah. Salah ya, perlawanan. Baca, kamu baca sekarang bunyinya gimana? Masukkan ke ujung bagian hisap saringan pompa oli. Ke dalam oli mesin ujung nih ke dalam oli mesin. Ya perhatikan nanti keluarnya. Nanti keluarnya di mana keluarnya? Putar poros. Ini bolong. Iya kan? Ini ada pesini. Ya, jadi putar poros dengan cara Pelan-pelan aja. Belum. Ayo, nek gisi teko memor. Nangin. Bo. Ya, Lem. Wuih. Pelan-pelan aja. Ya, silanya drone. Kayak mana drone? Oh, mau gitu. Stabil nih. Cet. Bebas. Igisan, bit stabilan. Mono lah Bang. Gimana kondisi baik atau enggaknya, Pak? Ya, ini keluar enggak? Oh, baik, Pak. Ya, kalau memang dia tidak keluar berarti kan kondisinya tidak baik. Oh. Ada penyumbatan di sini. Sekarang langkah kedua pengetesan apa itu? Kemudian tutup lubang keluar oli dengan ibu jari. Tutup lubang. Ini. Lubang dengan ibu jari atau Dengan ibu jari. Ibu jari. Ada Periksa apakah tekanan pompa oli Mama jari. Dengarkan dulu instruksinya tuh. Periksa apakah ada tekanan atau tahanan pompa oli. Jika ada baik, jika tidak ada harus diganti. Ada nih nyogok. Ada enggak? Ada tekanan enggak? Ada, berarti baik. Ya. Ambil wadahnya tuh, wadahnya kalian tuh, sini. Wadahnya. Mana di sini? Nah, itu pindahkan sini. Dibuang. Kamu putar, buang dulu semuanya.
Tetap dulu. Terus tahan. Rasanya ya, kaki ya. Oh, baik. Baik. Berarti kalau keluar pukulannya baik. Tegap. Pokoknya masih kondisi baik. Yang kondisi nih. Bah sembel deh pas tekanan deh bang yang jangan kena. Ada? Ada. Tang. Setelah itu baru langkah 2. Gini. Masukkan ujung bagian hisap. Ringan. Pompa oli ke dalam oli mesin. Putar poros pompa searah putaran jarum. Lihat arah lubangnya itu kemana antar nyemprotnya. Ini Pak. Nah, dulu alat penekannya tuh. Langsung putar. Kalau kamu ada ke sini kan jelas teman kamu kena semprot ntar kalau putar. Makanya ke sini. Ini bolongan ini. Kita bisa oli. Tuh gitu. Gini ya. Tuh. Nah, itu bawa Bonde. Laban. Langsung full. Bang. Nah, coba. Sila dini ngebor. Sila main bin. Gadeng. Paling. Ngeri nih. Ngeri. Saring nih saya mencap dan. Lubangnya. Langsung ya. Gue sih kita nyampe ini kan, terus kerawan. Anak sini. Dia dah anu. Nah, kamu dari sana. Sini nih kok. Sini sana. Ya, ini gerabang ini. Baru. Gis deh lu. Bawa. Terus. Minyak masuk berat tuh. Terus putar terus, tekan terus. Bin. Apa nih lagi? Don kak. Puas. Udah. Cerat lihat Sekarang. Again. Stop. Ya. Oke, untuk lanjutkan kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Setelah kalian melakukan pemeriksaan, terus pengukuran dan pengetesan terhadap kinerja dan sistem pemasan, ya, dalam turun pompa oli. Selanjutnya kalian mencari solusi, ya, dalam memperbaiki sistem pemasan, khususnya pada pompa oli. Nah, dari pompa oli itu ada nggak kerusakan? Kalaupun ada kerusakan, kalian cari solusinya seperti apa. Kalau memang harus diganti. Kalau memang harus perbaiki. Kalaupun tidak, tapi dalam kondisi masih baik. Sudah sampai sini? Silakan dikerjakan untuk pencarian solusinya. Ya, silakan. masih dalam spesifikasi sehingga tidak perlu ada penggantian. Nah, ini ya. Pengenanya di YouTube kan? Pengenanya di YouTube. Babin lu sebenarnya lu Sile lu. Ada kendala enggak? Tidak ada ya? Bisa dikerjakan ya? Bisa. Nomor 2 ke berapa?
Sudah terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan alat spesifikasi. Standar. Itu pengukuran kan? Standar pengukuran. Penyebab masalahnya tidak ada. Udah di ini seriusin Apa ya? Pengukuran lah. apa namanya dikasih kepastian Pengukurannya apa sih? sudah pasti sudah Berapa? dilihat di segitu ukurannya Ya. celah apa namanya Kalau masih samping belum masih bisa digunakan. celah apa itu Jelas samping, Pak. kepastian Terus yang standarnya. Ya yang boleh, Pak. ini Mas. Pak Coba lihat. celah samping ini kan 15 saya cuma tulis standarnya di situ Pak saya Lihat limitnya makanya Bapak udah bilang, ini kan ada lewat analisis antara hasil pengukuran dengan nilai standar atau limit. Kalau standarnya tidak tidak cocok dengan hasil pengukuran, lihat limit. nah gitu aja saya Pak yang pertama Nah, sekarang kan limitnya kan 0,15, sedangkan hasil pengukuran kalian itu berapa? 0,10. Berarti masih bisa digunakan. Kecuali hasil pengukuran kalian 0,20. Berarti memang harus diganti. Ya. Oke. Masih. Coba perhatikan dulu kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kan kalian sudah melaksanakan pengukuran, pemeriksaan, dan perbaikan. Selanjutnya coba kalian membuat laporan, ya, yang dimana nanti laporan itu kalian gunakan untuk presentasi di akhir pembelajaran. Jelas ya? Jadi setiap kelompok membuat laporan, dan setelah itu dari laporan itu disalin setiap individu. Jelas ya? Oke, silakan kalian kerjakan. Sebelum nanti kita melaksanakan pemasangan komponen kembali. Ya, silakan. ada temannya sama segitu Baru berapa itu? Jadi bukan kudora. Saya balik-balik dari PKL. Apa ini, Mas? Budiman Ini, Mas. Sebelahnya, Mas. Limitnya. Masih ke dalam. Oke, untuk kelompok 1 gimana? Sudah selesai membuat laporan? Kelompok 2? Gimana untuk kelompok 3? Oke, kalau memang sudah kalian membuat laporan, silakan proses selanjutnya kalian bisa melaksanakan pemasangan komponen-komponen pada sistem pelumasan. Ya, silakan. Ya, untuk kelompok 3 silakan dipasang. Ya, untuk kelompok 1 sama kelompok 2 silakan diambil ya komponennya ya. Ini yang ini 1, ini 2.
Ya dipasang. Aman. Tinggal masang gitu gimana? Ada kecil. Ya, dikit dia bongkar. Ini semuanya dibongkar. Boleh aja. Dari ini dari kemarin kerja gimana? Udah berurutan dari nomor 1 yang paling atas di sini, yang nomor 2-nya di sini, yang nomor 3-nya di sini, yang nomor 4-nya di sini. berarti nggak sampai sini terus kan? Udah. Oh. Terus. Win. Nah, ini. Dam. Ini. Onden mas. Onden mas. Iya mas. Oh iya no. Terus. Ini. Ya udah balik. Cara gue ngajarin orang gue sih bisa. Itu masuk. Oh ini. Halo. Murni. Gue pasang nih kan ini. Ini sih kerennya. Kok bawa pasang kan seringan tuh? Hah? Bola. Ini pasang nih. Udah pasang? Kayak di sana. Itu mah lu pasang. Yang ini kan? Ya, dah. Ini sih ada sih keret ini. Keren itu bos. Keretin ya. Udah tuh. 14 mas. 14 mas. Sebelahnya. Kebablasan. Ini pak kelompoknya. Bos ada pak. Naikin si Durisud. Dari tanah ya, di kancing. Taruh balik. Ajak susun gaya. Mas ini bisa medali. Bang ikut. Main sok lu deh. Sok iya. Lewat sok main. Gue main. Nice. Up. Jono nih. Bang. Boleh soalnya nih bro. Up, bawa. Ada yang di tiang. Turun tangan itu. Turun kaki ragu. Mau itu. Aku turun dulu.
Naikkan di top 1. Kurang nih. Sini sana. Tuh. Yang pasti sih pasang aja. Buat 19 sudah dibuka. Tutup deh tuh. Ya, ingat ya dibuka ya. Tutup. Doa. Tuh. Ini air ini kan. Aduh, kok nih tutup nih. Itu loh, Mas. Ya, jangan sampai kembali. Balik tuh. Mati. Ini sisi. Si, Mati. Dimilu aja. Dua orang ini. Dimilu aja ya. Lihat nih tonjolannya ini. Tonjolannya ini. Yang di atas. Di depan, di depan. Main kecil. Apa itu baru? Biar urusan keluarganya cepat kelar. Ya, saya selalu Muhammad. Oh, ini Nadi sebagai ketua kelompok 2. Ya, Pak. Ini sudah pilihnya. Ini beli. Tanya ini nonton. Oh, Ingat, jangan sampai lupa. Oh iya, kemarin lupa. Ya. Dibuka dan Jadi macam mana? Ada trainer-trainernya anu. ini langsung. Minta dulu, Ini sih dong. Mau nih. Aja nama nih. Bawa sih kok mau deh. Benar tuh bot. No, tak sulit dah. Semua ngale bot tuh leceh. Bot itu kan bawaan. Jencik lah. Dia bot dengan sini, ngomong sih. Bawa, konek. Sini sama sini. Duduk lagi. Sip sih lah. Kejuaraan tim lalu. Mau bang deh. Ini dia mesti itu.
Pak Buli lagi guys, kembali lagi bersama kami. Itu biar merdeka. Dedek. Kurang nih benci. Nah, kita kan masih gerak. Doa itu sih ternyata. Jangan om. Kita kan harus menunjukkan sikap kita. Pembukaan jadi Buli. Bau udah kan? Dan jangan Adik sih lah. Benar. Les bang. Kau di pasang kopernya nggak dipasang dulu? Ngaruh keuangan arahnya sih. Mana jangan mau kalau pasang. Ini apa ya? Lama ya. Gara-gara kamu ini Adit. Ini bawa. Nih yo. Bisa gini yo, ada. Jen yo. Iko, di sini kok. Nah, yuk. Terus. Iyo. Beng. Mana bang? Leng ya kan. Tembus tuh. Over timing. Sih. Mau pasang awak ada nih. Masa bisa gini apa Tuh kan. Apa nih bang? Kok sih? tekan. Hai. Len mbak. Ini mau coba aja deh.
Di atas. Wih, bos tak kuat aku. Bawa bột nè, nè cái mình sẽ, wih, nè cái mình sẽ bom. Tuh mình sẽ. Mur dek belakang. Mau sih mur mulu. Mur. 12. Simak ya. Sing bilang sama. Coba aja bang. Nang ya. Banding sing. Banding sing. Banding. Sing cũng được. Buang. Ini mau di sini. Pasang. Lâu nè, Kiểu quá ya limo gede. lâu kok gede mana anu. Wih, pang mau misi sini mereka Punya berat balu. pasti. Misalnya si reng gitu. Sini nih. Mana nanti nih? Dibucu-bucu lu izin Gasnya ke akhir. yang gendong pak. Hah? Ada kami Pasang. Pasang dulu langsung. Mungkin ya buat deh. Hei. Muk dah di sini. Kira man? Coba alas. Bukan tahu dong. Kalau pulas ya. Dia nak musuh gua dari remisi jam ya. Dia mau bongkar sih. Banyak orangnya nih. Ini dulu tuh berapa tuh? Bisa yang bisa nangkap punya. Di sini sama buat ini. Oh, dulu. Sip. Ada dong. Terus semua kan saya masalah kan. Di macan apa? Tuh. Bien sih duri. Ya. Sip, Pak. Kelompok 2. Gelap deh gitu. Mungkin ini kan, bilang itu. Penting sih. Mau đi dong. Bot head nih. Oke, head lu mau. Belas. Ya yuk. Karena bukan sih kan, pencol. Ini udah nih. Beli. Oke, untuk setiap kelompok silakan kembali ke barisannya per kelompok karena sebentar lagi kita akan melaksanakan proses presentasi untuk setiap kelompok. Oke, kelompok 1 siap ya? Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Oke, silakan kelompok yang lain duduk dulu, duduk. Ya. Ya, duduk. Duduk. Tidak tengkurap ya. Oke, kelompok 1 silakan presentasikan hasil unjuk kerja kalian
terkait perbaikan, pemeriksaan, dan pengukuran pada sistem pelumasan. Ya, silakan. Tangan jali. Oh, swastiastu. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Pranajaya. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagusoka Krisnanda. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Sadu Gunawan. Saya Aditya Chandrian. Presentasi akan dilanjutkan oleh Oko. Silakan. Baik, dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan dan perbaikan. Yang pertama, pengukuran dan pemeriksaan. 1. Pemeriksaan katup lepas dari goresan kausan. Pemeriksaan secara visual, kesimpulan baik. Analisis data, kesimpulan baik, katup pelepas meluncur dengan lembut, penyebab masalah tidak ada, solusi tidak perlu dilakukan perbaikan. 2. Pengukuran celah ujung. Pemeriksaan. Standar pengukuran 0,04 sampai dengan 0,16 mm. Hasil pengukuran 0,05 mm, kesimpulan baik. Analisis data, kesimpulan tidak terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan standar pengukuran. Penyebab masalah tidak ada, solusi tidak perlu dilakukan perbaikan. 4. Pengukuran celah samping. Standar pengukuran 0,03 sampai 0,09 mm. Hasil pengukuran 0,05 mm, kesimpulan baik. Analisis data, kesimpulan tidak terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan standar pengukuran. Penyebab masalah tidak ada, solusi tidak perlu dilakukan perbaikan. 4. Pengukuran celah bodi. Standar pengukuran 0,10 mm sampai 0,16 mm. Hasil pengukuran 0,10 mm, kesimpulan baik. Analisis data, kesimpulan tidak terdapat perbedaan antara hasil pengukuran dengan standar pengukuran. Penyebab masalah tidak ada, solusi tidak perlu dilakukan perbaikan. Baik, presentasi saya akan dilanjutkan oleh Arya Sedu. Saya akan melanjutkan presentasi dari Oko. 2. Perakitan pompa oli. 1. Merakit pompa oli. Konfirmasi perakitan pompa oli. Pemasangan atau perakitan sudah dilakukan dengan baik. Analisis data, kesimpulan tidak terdapat kesulitan pemasangan atau perakitan pada saat merakit pompa oli. Penyebab masalah tidak ada, solusi tidak perlu dilakukan perbaikan. 3. Pengetesan kerja pompa oli. 1. Langkah pertama, kesimpulan pengetesan kerja pompa oli. Sirkulasi pompa oli masih dalam kondisi baik. Analisis data, kesimpulan oli keluar dari lubang keluar dengan lancar. Penyebab masalah tidak ada, solusi tidak perlu dilakukan perbaikan. Langkah kedua, kesimpulan pengetesan kerja pompa oli. Ada tahanan atau tekanan pompa oli, kesimpulan baik. Analisis data, kesimpulan ada tahanan dari lubang keluar oli. Penyebab masalah tidak ada, solusi tidak perlu dilakukan perbaikan. Sekian presentasi dari kami kelompok pertama. Jika ada pertanyaan, persilakan. Oke, dari kelompok 2 mungkin ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan untuk kelompok 1 penutup ya presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, berikan aplaus buat teman kalian. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengukuran dan pemeriksaan kelompok 2.
Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Lito Adirawan. Nama saya IKT Ohio Adiwiguna. Nama saya Agus Widya Putra. Nama saya Ezron Kristanto Jahar. Yang pertama, hasil pengukuran dan pemeriksaan. Pertama, periksa katup pelepas dari goresan dan kehausan. Pemeriksaan secara visual, baik. Kesimpulan masih bisa digunakan dan tidak ada masalah atau kerusakan pada komponen. Analisis data. 1. Kesimpulan masih bisa digunakan. 2. Penyebab masalah tidak ada. 3. Solusi katup pelepas masih bisa digunakan. Yang kedua, pengukuran celah ujung pemeriksaan. Standar pengukurannya adalah 0,04 sampai 0,16 mm. Hasil pengukuran 0,05 mm. Kesimpulannya, hasil pengukuran memenuhi standar spesifikasi. Kesimpulan masih bisa digunakan. Analisis data. Kesimpulan masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi, celah ujung masih bagus atau masih dalam standar pengukuran spesifikasi sehingga pompa oli masih bisa digunakan. Yang keempat, pengukuran celah samping pemeriksaan. Standar pengukurannya 0,03 sampai 0,09 mm. Hasil pengukuran 0,10 mm. Hasil pengukuran melebihi standar spesifikasi jadi masih bisa digunakan karena belum melewati limit. Analisis data. Kesimpulan masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi, celah samping melebihi standar pengukuran jadi komponen driven rotor masih bisa digunakan karena belum memenuhi limit. Yang keempat, pengukuran celah bodi pemeriksaan. Standar pengukuran adalah 0,10 sampai 0,16 mm. Hasil pengukuran 0,10 mm. Kesimpulan, hasil pengukuran masih memenuhi standar pengukuran jadi masih bisa digunakan. Analisis data. Kesimpulan masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi, hasil pengukuran celah bodi masih memenuhi standar spesifikasi jadi solusinya masih bisa digunakan. Pemeriksaan perakitan pompa oli akan dilanjutkan oleh Wahyu. 2. Perakitan pompa oli. Merakit pompa oli. Keterangan. Merakit pompa oli kebalikan dari langkah pembongkaran. Dalam pemasangan rotor ke bodi pompa, tanda titik pada kedua rotor harus menghadap ke bodi pompa menghadap ke atas. Konfirmasi perakitan pompa oli. Tidak ada kendala atau masalah dan kerusakan dalam pemasangan atau perakitan. Analisis data. Kesimpulan masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi komponen pompa oli masih bisa digunakan. 3. Pengetesan kerja pompa oli. Langkah 1. Keterangan. Masukkan ujung bagian lidah saringan pompa oli ke dalam oli mesin. Putar poros pompa oli searah putaran jam hujan sampai oli keluar dari lubang pengeluaran oli. Kesimpulan pengetesan kerja pompa oli. Karena keluar oli dengan baik sehingga tidak terjadi masalah dalam pompa oli. Analisis data. Kesimpulan mesin bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi, pompa oli mesin bisa digunakan. Langkah 2. Keterangan. Kemudian tutup lubang keluar oli dengan ibu jari. Periksa apakah ada tahanan atau tekanan pompa oli. Jika ada, baik. Jika tidak ada, perbaiki atau ganti pompa oli. Kesimpulan pengetesan kerja pompa oli. Tahan atau tekan pompa oli mesin baik jadi masih bisa digunakan. Analisis data. Kesimpulan masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi pompa oli masih bisa digunakan. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Apakah dari teman-teman kelompok N ada yang ingin bertanya? Oke, Bapak sambung dulu ya. Tadi untuk presentasi kelompok 2 sudah berjalan dengan baik. Secara intinya keseluruhan dari proses pembongkaran sistem pelumasan itu tidak ada kerusakan ataupun pergantian maupun pembaruan unit ya. Jadi secara kesimpulannya memang sistem pelumasan atau pompa oli yang dibongkar itu masih bisa digunakan. Ya, jadi itu untuk tambahan dari Bapak kelompok 2. Selanjutnya silakan ditutup kelompok 2 karena dari kelompok 1 dan 3 tidak ada memberikan tambahan. Baik, Ya. jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, presentasi kelompok 2 kami cukupkan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti.
Oh, Santi. Oke, oke. Ya, selanjutnya kelompok 3. Oke. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengukuran dan pemeriksaan. Pertama-tama saya Made Andika Wirantara. Saya Magi Arismena. Pemeriksaan pada kartu pelepas dari goresan dan goresan. Pemeriksaan secara visual baik. Kesimpulan kartu pelepas masih dalam keadaan baik. Analisis data. Kesimpulan kartu pelepas masih dalam keadaan baik atau tidak ada goresan dan goresan. Penyebab masalah tidak ada penyebab masalah karena kartu pelepas masih dalam keadaan baik. Solusi kartu pelepas masih bisa digunakan karena tidak ada kerusakan. 2. Pengukuran selang ujung. Hasil pengukuran 0,05 mm. Standar pengukuran 0,04 sampai 0,16 mm. Selang ujung masih bisa digunakan. Analisis data. Kesimpulan selang ujung masih bisa digunakan karena tidak melebihi batas limit. Penyebab masalah tidak ada masalah karena tidak melebihi batas limit. Solusi masih bisa digunakan karena tidak ada kerusakan. 4. Pengukuran selang samping. Hasil pengukuran 0,12 mm. Standar pengukuran 0,03 sampai 0,09 mm. Selang samping masih kondisi baik. Analisis data. Kesimpulan tidak ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai standar atau limit pada selang samping. Sebab masalah tidak ada masalah karena tidak ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai standar atau limit. Solusi masih bisa digunakan karena hasil pengukuran tidak melebihi limit. Kencengin suaranya. Pengukuran selang bodi. Hasil pengukuran 0,10 mm. Standar pengukuran 0,10 sampai 0,16 mm. Kesimpulan selang bodi masih dalam kondisi baik. Analisis data. Kesimpulan masih baik karena hasil pengukuran tidak melebihi nilai standar atau limit. Penyebab masalah tidak ada masalah karena hasil pengukuran sama dengan nilai standar dan limit. Solusi masih bisa digunakan karena tidak ada kerusakan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Perakitan pompa oli. Perakitan pompa oli kebalikan dari langkah pembongkaran dalam pemasangan rotor ke bodi pompa. Tanda titik pada kedua rotor harus menghadap ke bodi pompa, menghadap ke atas. Informasi perakitan. Tidak ada masalah dan kendala kerusakan dalam pemasangan atau perakitan. Menurut data, kesimpulan masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi komponen pompa oli mesin masih bisa digunakan. 3. Pengetesan kerja pompa oli. Langkah 1. Kesimpulan karena keluar oli dengan baik sangat hingga tidak terjadi masalah dalam pompa oli. Analisis data masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi pompa oli mesin masih bisa digunakan. Langkah 2. Kesimpulan tekanan atau tekanan pompa oli mesin baik, jadi masih bisa digunakan. Analisis data masih bisa digunakan. Penyebab masalah tidak ada. Solusi pompa oli mesin masih bisa digunakan. Oke. Sekian presentasi dari kami. Oke. Silakan ditutup dulu. Oke, sebelum ditutup Bapak akan nambah dulu. Ya. Jadi untuk proses pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok 3, mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditambahkan? Ya. Oke, kalau memang tidak ada, ya di sini Bapak nambahkan. Jadi sama seperti kelompok 1 dan 2. Ya, jadi secara inti kesimpulannya itu pada pekerjaan sistem pelumas tidak ada proses pergantian ataupun perbaikan. Ya,
Karena secara keseluruhan pengukuran atau standar yang didapat itu masih dalam batas spesifikasi ataupun batas limit. Jadi tidak ada perbaikan yang secara signifikan. Ya, jadi itu tambahan Bapak untuk kelompok 3. Jadi silakan ditutup untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Tutup dengan penampilan. Oh, santai. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, ya selanjutnya karena kita sudah melaksanakan presentasi, ya selanjutnya Bapak ingin menutup pembelajaran ini dengan menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Di mana proses pembelajaran kita hari ini, khususnya di pelajaran keterampilan atau unjuk kerja, ya di mana kita sudah melaksanakan perbaikan, ya dalam perbaikan itu artinya kalian sudah melaksanakan pembongkaran, pemeriksaan, pengukuran, lalu pemasangan. Ya, jadi secara keseluruhan kalian sudah melaksanakan itu semua. Jadi Bapak harapkan apa yang kalian dapatkan pada hari ini kalian bisa digunakan dan bermanfaat bagi kalian. Ya, oke selanjutnya untuk penilaian. Ya, penilaian keterampilan ini Bapak sudah mengambil. Ya, pada saat kalian melakukan pekerjaan atau unjuk kerja ataupun pada saat kalian melakukan presentasi. Jadi untuk nilai kalian di proses pembelajaran hari ini khususnya materi sistem pelumasan nilainya sudah baik. Ya, jadi kalian tolong ditingkatkan lagi. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau memang tidak ada tanyakan, langkah selanjutnya kalian bisa buka HP kalian, ya. Kalian bisa isi lembar refleksi ataupun angket, ya. Itu diisi, Bapak share lewat HP kalian. Ya, isi kalian bisa 10 menit untuk mengisi link tersebut. Ya, silakan ambil HP-nya. Tes. Oke. Ya, jadi semuanya sudah diisi ya, refleksinya ya? Ya, jadi refleksi yang kalian isi itu adalah untuk sebagai bahan penilaian untuk diri Bapak. Apakah proses pembelajaran ini sudah baik atau tidak baik? Ya, jadi penilaian yang kalian isi itu Bapak sangat berguna ya untuk Bapak ke depannya. Oke ya? Sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum Bapak arahkan ke selanjutnya? Tidak ada? Oke, kegiatan selanjutnya karena kalian sudah melaksanakan praktek, ya kita melaksanakan pembersihan dulu, ya sebelum kalian pulang. Ya, silakan kalian melaksanakan pembersihan. Tolong disapu dan dipel, ya terutama karena ada oli-olinya. Tindas.
mundur ya, kamu dari sana. Jadi injak penghasilan hasil penghasilannya kamu. Dupin sa. Duh. Start 2 kali ya. Berdosa kemudian Udah hilang pasnya, Pak. ya cinta cino. Oke, sebelum kalian pulang, Bapak minta tolong dulu kalian kumpulkan ya LKPD-nya, biar Bapak sebagai arsip. Ya, silakan. Sudah diisi nama kan? Terima kasih. Sudah isi nama? Sudah. Oke, semuanya sudah? LKPD-nya? Oke ya, sudah ya. Ya, karena kalian sudah mengumpulkan LKPD dan sudah melaksanakan pembersihan di bengkel, kita akhirnya di akhir pembelajaran atau akhir sesi ini, ya, sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya mungkin Hezron yang memimpin, ya, memimpin proses berdoa kita, ya, karena sebelum berdoa, sebelum pulang kita harus berdoa biar selamat sampai tujuan. Mungkin lagu nasional kita Garuda Pancasila. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita nyanyi terlebih dahulu. Oke. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Rakyat bina dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku,
Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan ditutup dengan doa, Hezron. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa susah. Oke. Ya, untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih karena proses pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya tolong kalian pelajari tentang sistem pendingin ya kendaraan. Ya, sampai sini? Oke, sebelum Bapak pulang, Bapak ngaturan Paramo Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Ya, selamat sore. Sore. Luar biasa. Tetap.